Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Balani. NIM saya E1E1210086. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kalkulus yang selama ini saya pelajari. Yang pertama itu adalah sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah sistem yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan cara rangkaian koordinat numerik, yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis berorientasi tegak lurus tetap diukur dalam satuan panjang yang sama. Setiap garis referensi disebut sumbu koordinat atau hanya sumbu jamak dari sistem, dan titik di mana mereka bertemu adalah asalnya. Pada pasangan terurut 0, 0, 0 atau 0, 0, koordinat juga dapat didefinisikan sebagai posisi proyeksi tegak lurus dari titik kedua sumbu, yang dinyatakan sebagai jarak yang ditandangi dari titik asal. Ya, seperti ini gambar sistem koordinat yang ada pada buku. Ya, saya akan menjelaskan. Misalkan ini adalah B, jika titik koordinatnya itu di sini. Jika Anda mencari titik A dan B, mungkin titik koordinatnya akan berada di sini, dan angka garis koordinat itu bisa juga kita hitung sesuai jarak yang berada di garis titik koordinat tersebut. Saya akan lanjut baca. Sebaiknya ambil sebarang pasang terurut A dan B. Bilangan del garis tegak melalui A pada sumbu X dan garis mendatar melalui B pada sumbu Y bertemu di titik P yang koordinatnya adalah A dan B. Bayangkanlah dengan cara ini, koordinat bermaksud suatu titik adalah alamat titik itu. Ya, berarti garis pertemuannya di sini melalui A dan B. Berarti itu yang di sistem koordinat ini adalah yang kita cari adalah garis pertemuan antara titik koordinat A dan B. Saya akan lanjut lagi. Ini adalah contoh soal. Carilah jarak antara B plus 2,3 dan Q 4,-1. Dan soal kedua adalah B akar 2, akar 3 dan Q P, P. Cara penyelesaiannya, P, Q akar 4 kurang minus 2 pangkat 3 tambah minus 1 kurang 3 pangkat 2. Ya, ini cara penyelesaiannya. Misalnya yang kita cari itu adalah koordinat yang berada di sini. Berarti itu garis koordinatnya itu memutari arah ke lingkaran tersebut. Ya. Dan saya akan lanjut lagi ke sistem bilangan del. Apa itu sistem bilangan del? Bilangannya adalah bilangan del adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Angka desimal adalah yang angka berbaris 10 yang berbentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahli matematika mendefinisikan notasi bilangan del sebagai simbol R. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa ditulis dengan persamaan M dan atau N, dengan N tidak boleh sama dengan 0.
Bilangan irrasional adalah bilangan yang tidak akan diubah ke pecahan biasa. Apabila bilangan ini tidak diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contoh, pi sama dengan 3,1415 titik-titik. Berarti itu adalah contoh dari sistem bilangan real yang irasional. Selanjutnya saya akan membacakan sifat-sifat medan. Sifat-sifat medan dulu itu dibagi menjadi 3, yaitu hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distribusi. Hukum komutatif adalah seperti ini: X tambah Y sama dengan Y tambah X. Hukum asosiatif itu seperti ini: X tambah Y tambah Z sama dengan Y tambah X tambah Z dan Z tambah X tambah Y. Sifat polutan. Saya akan lagi menjelaskan sifat polutan. Apa itu sifat polutan? Sifat polutan adalah sifat yang berada di bilangan real yang dibagi menjadi 3, ya. Jadi 4 sifat, yaitu dikotomi atau ketransitifan atau penambahan perkalian. Jika X dan Y adalah bilangan, maka pasti satu di antara pada bilangan yang X lebih besar daripada Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih kecil daripada Y. Ketransitifan: jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka X lebih kecil daripada Z. Jadi ini ketransitifan itu contohnya seperti ini: jika bilangan X lebih besar daripada Y, seperti yang contoh tadi di atas ini, X tambah Y tambah Z, berarti Y itu lebih besar daripada Z atau lebih kecil daripada Z. Saya akan lanjutkan lagi penambahan. Itu penambahan adalah sifat polutan yang ada di sistem bilangan real. X lebih kecil daripada Y, atau X tambah Z lebih kecil daripada Y tambah Z. Perkalian atau bilangan Z positif. X lebih kecil daripada Y, X Z kecil daripada Y Z. Bila mana Z negatif lebih kecil daripada Y, atau X Z lebih besar daripada Y Z, kan lebih besar daripada bilangan yang ini. Saya akan lanjut lagi di ketaksamaan. Taksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat B kecil atau B besar. Hubungan taksamaan adalah A lebih kecil daripada B, berarti A lebih kecil daripada B, atau B kurang A lebih besar daripada 0, dan sebaliknya. A lebih kecil daripada B, berarti B lebih besar daripada A, atau A sebaliknya, atau A kurang B lebih kecil daripada 0, sebaliknya lah. A lebih kecil daripada B, berarti A lebih kecil daripada B, atau A sama dengan B. B lebih besar daripada
A berarti B lebih besar daripada A atau B sama dengan A. Beberapa sifat persamaan yaitu jika A lebih besar lebih kecil daripada B dan B lebih kecil daripada C, maka A lebih besar lebih kecil daripada C. Jika A lebih kecil daripada B, maka A tambah C lebih besar daripada B tambah C, dan A kurang C lebih kecil daripada B. C untuk sembarang C. Jika A lebih kecil daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka A C lebih besar A tambah C lebih kecil daripada B tambah C. Jika A lebih kecil daripada B dan C lebih kecil daripada 0, maka A tambah C lebih besar daripada B dan C. Maksudnya, saya akan sekali lagi cara penulisan himpunan tak kesamaan. Cara penulisannya itu seperti ini. Itu A X sama dengan A lebih besar daripada X yang lebih kecil daripada X kecil daripada B. A, B atau grafiknya itu seperti ini ya. Seperti inilah penulisan tak kesamaan punya grafik. Untuk menyelesaikan suatu tak kesamaan, mencari semua himpunan bilangan real yang membuat tak kesamaan berlaku. Langkah-langkah yang dapat diambil itu menambahkan variabel bilangan positif atau negatif yang sama pada kedua ruas suatu pertaksamaan, mengalihkan kedua ruas suatu pertaksamaan dengan suatu bilangan positif, mengalihkan kedua ruas suatu pertaksamaan dengan suatu bilangan negatif, tetapi dengan membalik arah tanda pertaksamaan. Maksudnya itu menambahkan variabel. Jika itu bilangannya positif atau negatif, Anda bisa menambahkan variabel di yang kedua ruas tersebut. Misalnya kayak tadi ini ya, bisa dia ditambah ininya. Misalnya C lebih besar daripada B, lebih kecil daripada B, ditambah C ya, itulah. Tambah bilangan positif atau negatif bisa juga dikurang atau ditambah, ganti ini tambah atau dikurang, asal itu yang sama kedua ruas suatu pertaksamaan. Mengalihkan ruas pertaksamaan dengan suatu bilangan positif kan, berarti dia itu mengalihkan dua ruas suatu pertaksamaan. Maksudnya itu dia membalikan kedua ruas suatu pertaksamaan jadi bilangan negatif, seperti kebalikannya. Misalnya bilangan tersebut di tengahnya ada positif, bisa dibalik menjadi negatif. Dan mengalihkan dua ruas suatu persamaan dalam suatu bilangan negatif, tetapi dengan membalik arah tanda persamaan. Ini sebaliknya ya. Sebaliknya tadi yang ini sebaliknya gitu. Ya, itu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin ada salah-salah kata atau saya salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.